Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Pratiwi dengan NIM 22481048. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Dalam video kali ini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis tarbawi, yang dimana membacakan 5 hadis. Yang pertama yaitu hadis Jibril, yang berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin instala alaina rajulun syadidu bayadit tisyabi syadidu sawadil syar'i la yura alaihi as-sarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasal ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi illa rukbataihi wa wadda kafaihi ala fakhizaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tashyuma ramadana wa tahujjal baita inistata ilaihi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni anil ihsani qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni anis saati qala mal mas'ulu anha bi alama minas sa'il qala fa akhbirni an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatahat awaluna fil bunyani thuman talaka falabitsu malian summa qala ya ummaru at-tadri manis sa'ilu qultu Allah wa rasuluhu al-a'lamu qala fa innahu Jibril attaqum yu'allimukum dinakum rawahu muslimun. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian putih dan berambut sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, safar, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang Lalu ia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Ia berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau mampu melaksanakannya. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Kami pun heran kepadanya. Ia yang bertanya, tetapi ia juga yang membenarkannya.
Dia berkata lagi, kabarkan kepada aku tentang iman. Beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Laki-laki itu berkata, engkau benar. Dia berkata lagi, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika engkau melihatnya orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, dan penggembala domba saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, kemudian laki-laki itu pergi. Aku Umar terdiam beberapa saat, lalu Rasulullah bersabda, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini disebut sebagai Ummu Sunnah atau induk as-sunnah karena mencakup seluruh pondasi 3 tingkatan agama Islam. Tiga tingkatan itu yang pertama yaitu Islam amalan lahiriah atau zahir, yang kedua iman keyakinan batin atau hati, dan yang terakhir yaitu ihsan, kesempurnaan dalam beribadah dan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu hadis tentang evaluasi pendidikan Islam yang berbunyi, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna manil muflisu, yang artinya dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini menekankan bahwa ibadah ritual harus sejalan dengan akhlak mulia dan penghormatan terhadap hak sesama manusia demi keselamatan di akhirat. Hadis yang ketiga yaitu tentang etika guru terhadap siswa yang berbunyi, Fatakullaha wa'dilu baina auladikum, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah di antara anak-anakmu, termaksud murid-muridmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan di hadis ini yaitu kewajiban takwa setiap muslim, khususnya pendidik, wajib bertakwa kepada Allah dalam menjalankan tugasnya. Guru dituntut untuk bersikap adil kepada seluruh peserta didik tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih. Yang keempat yaitu hadis tentang etika siswa terhadap guru yang berbunyi, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmis sakinata wal waqara wa tawaddahu liman tata'allamuna minhu, yang artinya pelajarilah ilmu dan pelajarilah ketenangan serta kewibawaan untuk ilmu tersebut, dan rendahkan diri kalian tersebut terhadap ilmu yang kalian ambil. Hadis keempat yaitu tentang etika siswa terhadap guru yang berbunyi, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmis sakinata wal waqara wa tawaddau liman tata'allamuna minhu, yang artinya pelajarilah ilmu dan pelajarilah ketenangan serta kewibawaan untuk ilmu tersebut, dan rendahkanlah diri kalian terhadap orang yang kalian ambil ilmunya atau guru. Hadis riwayat Tabrani. Penjelasan dari hadis ini yaitu menuntut ilmu harus disertai dengan ketenangan,
Pelajar wajib berakhlak mulia, siswa harus menghormati guru mereka, sikap rendah hati, mendatangkan keberkahan dan sopan santun, membuat ilmu menjadi bermanfaat. Dan hadis yang terakhir yaitu hadis tentang pendidikan keluarga, yang dimana bunyinya man hala walidun waladan khairun lahu min adabin hasanin, yang artinya tiada pemberian seorang orang tua terhadap anaknya yang lebih baik daripada adab atau budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Penjelasan dari hadis ini yaitu akhlak adalah pemberian terbaik orang tua. Pendidikan adab menjadi bekal utama anak. Adab mulia membentuk pribadi yang bertakwa. Baik, itulah 5 hadis yang bisa saya bacakan dalam video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.